Entah kenapa kalimat insya Allah sekarang ini dijadikan tameng keengganan kita untuk tidak menepati janji. Kadang kalimat ini dijadikan legitimasi kemasalan kita ketika ditagih janji. Seakan-akan kalimat ini begitu remeh dan bisa dipermainkan begitu saja. Padahal dengan menggunakan kalimat ini, sama saja kita bermain-main dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Bismillah walhamdulillah, merupakan hidayah dari Allah karena video ini ada di beranda sahabat sekalian. Mari sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah di kolom komentar sebagai wujud cinta kita. Dengan sholawat tersebut semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Sahabat kisah Islami terkini yang dimuliakan Allah. Banyak tuduhan dan sangkalan mengenai keaslian Al-Quran sebagai wahyu dari langit. Sejarah pengingkaran terhadap Al-Quran sebagai wahyu telah ada sejak saat pertama kali Al-Quran diturunkan, hingga akhirnya mushaf masih tetap eksis sampai sekarang. Beberapa orang yang kafir menuduh Al-Quran sebagai karya Nabi Muhammad, namun, Allah, sesuai dengan rencananya, bahwa Nabi Muhammad adalah penerima wahyu Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Nabi Muhammad bahkan ditakdirkan sebagai seorang ummi yang tidak terampil dalam membaca dan menulis. Hal ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad dipersiapkan secara khusus sebagai penerima wahyu Al-Quran. Ia harus kosong seperti wadah bening, sehingga Allah dapat mengisinya dengan wahyu dan kabar-kabar dari langit. Nabi Muhammad hanya mengetahui apa yang diberitahu Allah, tanpa membaca sejarah atau menggali cerita-cerita masa silam. Nabi Muhammad tidak berbicara atas inisiatif pribadinya, melainkan hanya menyampaikan apa yang telah didengar atau dikabarkan kepadanya dari langit. Beliau tidak memiliki kekuatan ajaib atau daya luar biasa. Mukjizat yang pernah diperlihatkan Nabi Muhammad, seperti membelah bulan atau mengeluarkan air dari jari-jarinya, terjadi atas kehendak Allah dan bersifat insidental. Rabi Yahudi berkata kepada kaumnya, jika Nabi Muhammad dapat menjawab 3 pertanyaan dariku, maka ia memang Nabi yang diutus Tuhan. Jika tidak, maka ia adalah pendusta. Tanyakan kepada Nabi Muhammad kisah kelompok pemuda yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka. Kisah mereka sungguh mengagumkan. Tanyakan pula kepada Muhammad bahwa unta yang berada di lembah sempit dan ikatannya tersangkut di sebuah pohon hilang dan belum ditemukan. Ketika unta Nabi itu hilang, orang-orang Yahudi berolok-olok. Nabi Muhammad mengaku berita-berita yang diterimanya berasal dari langit padahal dia tidak tahu di mana untanya berada. Nabi menjawab, "Aku hanya tahu apa yang diberitahukan Allah kepadaku dan orang Ansor menemukan unta tersebut berkat arahan Nabi dan petunjuk dari Allah." Ada suatu hikayat dalam Al-Quran yang menegaskan betapa Nabi Muhammad tidak bisa mengontrol wahyu. Wahyu turun atas kehendak Allah dan Nabi tidak bisa mendikte kapan wahyu turun. Suatu ketika, atas saran para rabi Yahudi, para pemuka Quraisy mengajukan 3 pertanyaan sebagai ujian terhadap kebenaran klaim kenabian Nabi Muhammad tentang petualang yang menjelajah hingga ujung bumi di timur dan barat. Lalu tanyakan juga apa itu roh? Ketika 3 pertanyaan itu diajukan kepada Nabi, beliau menjawab, "Esok akan kujelaskan kepada kalian," tanpa mengucapkan insya Allah. Ketika esok hari mereka menuntut jawaban, Nabi tidak dapat menjawabnya. Jibril tidak datang membawa wahyu hingga 15 malam. Beliau gelisah dan segera tersebar ejekan dari para penentangnya. Para pengikut Nabi, bahkan sahabat-sahabat pun mulai imannya menipis, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Nabi kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Apakah itu akan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pendusta? Tetapi kemudian, Jibril datang membawa wahyu yang mengingatkan Nabi untuk tidak pernah berjanji tanpa menyertakan, insya Allah, Quran Surat 18 ayat 23-24. Wahyu ini tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga lebih dari yang diharapkan. Pertanyaan pertama dijawab dengan kisah para pemuda dalam gua yang tertidur selama 300 tahun, dijaga oleh anjing setia, Quran Surat 18 ayat 9-25. Pertanyaan kedua dijawab dengan kisah Zulkarnain yang diberi kekuasaan untuk mengusir Yajuj dan Majuj serta memenjarakan roh-roh jahat, Quran Surat 18.
Ayat 93-99, pertanyaan ketiga dijawab dengan mengingatkan bahwa pengetahuan tentang roh adalah urusan Tuhan. Quran Surat 17 ayat 85, bagi mereka yang beriman, ini menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang otentik. Sahabat-sahabat yang beriman, betapa sangat sakralnya kalimat insya Allah. Sungguh sangat disayangkan, penggunaan kalimat yang begitu syarat makna ini dewasa ini jauh dari makna yang sebenarnya. Banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam praktik, kita pun kadang tidak menyadari melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Entah kenapa kalimat insya Allah sekarang ini dijadikan tameng keengganan kita untuk tidak menepati janji. Kadang kalimat ini dijadikan legitimasi kemasalan kita ketika ditagih janji. Seakan-akan kalimat ini begitu remeh dan bisa dipermainkan begitu saja. Padahal dengan menggunakan kalimat ini, sama saja kita bermain-main dengan nama Tuhan Sang Halik. Pernah suatu ketika, seseorang diminta untuk menghadiri suatu acara. Oleh orang yang menerima undangan, dijawab dengan, insya Allah, saya datang. Namun, dibalas dengan ucapan, jangan insya Allah, saya ingin kepastian. Kedatangan Anda sangat diharapkan. Inilah persepsi sesat yang telah beredar bak virus di masyarakat pada umumnya. Kalimat ini menjadi simbolisasi ketidakpastian kita dalam berjanji. Di lain kasus, seseorang berjanji tentang sesuatu. Ketika ditagih janji tersebut, yang bersangkutan malah menjawab, saya kan bilang insya Allah. Kalimat itu digunakan untuk menutupi keengganan kita melakukan sesuatu. Sebegitu salahkah persepsi kita dalam memahami kalimat ini, sehingga orang menjadi pesimis dan tak yakin ketika mendengar kalimat ini? Nauzubillahi min dzalik. Seharusnya kalimat ini dijadikan motivasi dan pendorong agar kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan kita telah melibatkan Allah dalam segala usaha yang kita buat. Dan pada akhirnya, Allah yang menentukan hasil akhir dari usaha kita. Dalam surat Al-Kahfi 18, ayat 23-24, telah dijelaskan jangan sekali-kali kita mengatakan, akan kukerjakan ini besok, kecuali dengan menyebut, insya Allah. Marilah kita memperbaiki pemahaman masyarakat dalam pemakaian kalimat insya Allah. Jangan sampai generasi penerus kita semakin salah persepsi dalam penggunaannya. Jangan pula kita merusak sendiri pemakaiannya dalam praktik keseharian kita. Kalau misalnya di awal kita memang tidak bisa menepati sebuah janji, bukankah lebih baik kita berkata terus terang? Katakan dengan sopan bahwa kita tidak bisa memenuhi janji tersebut karena suatu sebab. Ingat, kalimat insya Allah bukan untuk mewakili kemalasan kita menghindari janji. Bukan pula untuk tidak menepati janji sama sekali. Hal ini sama saja kita mengolok-olok Tuhan. Jadikan kalimat insya Allah sebagai wujud kerendahan diri kita sebagai seorang manusia yang tidak mempunyai daya. Namun, hal yang perlu kita tanamkan, kita harus tetap berusaha memenuhi janji yang telah kita buat. Sehingga pada akhir usaha, apabila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka memang Allah belum menghendaki atau Allah belum mengizinkan. Kami Kisah Islami Terkini undur diri terlebih dahulu. Semoga kajian ini bermanfaat.